Halo Sis Mel. Halo Mbak Anissa. Halo, halo. Halo Mbak Ani. Kartika, halo Mbak. Halo, halo Mbak Miss Mel. Mimi apane? Pane. Pane. Buru pane kah Mbak? Ngikutin readingnya di YouTube. Thank you. Terima kasih. Mudah-mudahan resonate ya Mbak ya. Kita tunggu Mas Hadinya gabung. Resonate selalu. Halo Mbak Nadia. Mbak Nadia tuh, halo. Saya ambil pulpen dulu ya untuk oret-oret. Iya. Readingan untuk Leo hari ini belum ya Kak? Iya, belum Mbak. Readingan untuk Leo besok sudah selesai, tinggal tunggu di-upload aja. Pucuk Ri, hello adek akak. Hello, iya orang Medan. Saya kemarin sempat tinggal di Medan Mbak. Miss Mel saya dari Surabaya. Oke, halo Surabaya. Gimana Surabaya Mbak hari ini? Aku juga suka Mbak sama reading Mbak, kata Mbak Nadia tuh. Thank you. Akak sayang, kata adikku Pucuk Ri. Hai, Mas Hadinya sudah datang bergabung bersama kita. Mas Hadi. Mas Hadi. Surabaya ya begitulah. Kita bahas tentang selalu ikut reading Mbak Mari. Thank you Mbak Anissa. Halo Mas Hadi, salam. Oke Mas, udah 7 baru 7 ya. Selalu ikut reading Mbak Mari. Iya, terima kasih Mbak sayang. Boleh ya kasih saya ide barangkali topik apa atau konten apa yang baiknya kita bahas untuk tarot ya, untuk tarot. Mbak Leni Yulianti bergabung. Iya, halo Mbak Leni. Del kaki gatal. Halo. Di sini kita dengan Mas Hadi. Beliau ini adalah founder atau pendiri dari Meta Quantum Healing ya. Beliau praktisi holistik ya, penyembuhan holistik. Kontak tentang orang ketiga, kan udah ada Mbak, udah setiap bulan, 2 kali dalam sebulan. Oke, mungkin ada yang lebih ingin Mbak bahas lagi ya, yang ingin Mbak ketahui, kontak tentang orang ketiga. Masih kurang ini, masih ada ide yang lebih dalam lagi untuk kita gali. Silakan Mbak, silakan. Selamat malam Mas Hadi, kata Pucuk Ri. Selamat malam Mbak Mari. Halo, salam kenal semuanya. Halo, assalamualaikum. Jangan lupa ya di follow akun Instagramnya Mas Hadi Meta Quantum Healing atau Mas Hadi MTH. Ya, tolong di follow. Oh, YouTube, silakan juga subscribe YouTube beliau di apa Mas? Meta Quantum Healing juga ya Mas ya? Quantum Healing, ya. Tolong di subscribe karena di channel itu akan membagi banyak hal ya, banyak hal. Oke, Tentang pembukaan aura.
oke. Ya, 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 silakan Mas. Ya, tentang pembuka aura dong Mm, ya. Jadi gini, tadi sebenarnya aura ini sangat mendasar ya dalam diri manusia. Ini sangat dipengaruhi banyak hal, termasuk tentang kesadaran, tentang pola pikir, tentang ya bagaimana kita tentang sistem energi, cakra dan sebagainya itu sangat sangat banyak sebenarnya kalau kita bicara tentang aura ini. Iya. mm. Nah, jadi kalau Jadi aura itu Mas, apa namanya? aura, Mhm, mhm. Gimana Mas? Ya Pak Mari, seringkali kan kita Jadi, misalkan apa namanya, kalau bicara tentang aura kan tentang daya tarik dan sebagainya kan, bagaimana Mhm, orang itu mempunyai daya magnetis lah dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip mhm, yang bisa mhm, menarik orang lain untuk misalkan menyukai dan sebagainya. Ini banyak hal sebenarnya faktornya seperti yang pernah saya bahas di kelas tata aura wajah itu ya. Jadi ada mhm, kesadaran, tingkat kesadaran, level kesadaran juga berpengaruh, penerimaan mhm. diri juga berpengaruh, cara berpikir juga berpengaruh, sistem energi di Oh, dalam cara tubuhnya berpikir juga ya Mas? berpengaruh. Mhm, Iya, banyak sekali. Jadi nggak hanya salah satu satu sisi. Meskipun kita dalam mhm, penyembuhan, misalkan penyembuhan jarak jauh, misalkan dengan dibantu dengan pembersihan dan sebagainya itu juga cukup membantu. Tapi yang mhm, paling terpenting juga didasari oleh itu tadi tentang mhm. kesadaran, cara berpikir dan lain-lain itu. Mhm, mhm, mhm. Mudah-mudahan bisa bisa di ini ya Mbak ya, bisa membantu ya Mbak Nadiatul. Iya, iya. Hmm. Nah, jadi kok Oke, konten kita ini kan membahas tentang apa Mas, akar akar permasalahan manusia. persoalan manusia ya. Jadi Oh, misalkan kalau manusia ini kan banyak sekali yang mendasari kehidupannya. Artinya kita bicara tentang fondasi-fondasi kehidupan yang selama ini mungkin banyak orang misalkan kayak kehidupannya kurang bahagia, kurang damai, merasa merasa apa namanya ada tanda kutip ada rasa kurang dalam dirinya gitu ya. Ini juga mhm, berhubungan kuat dengan apa namanya ya penerimaan diri, cengkeraman batin ya, emosi-emosi luka yang pernah ada di dalam mhm, kehidupannya itu juga cukup apa namanya berpengaruh ya terhadap mhm, kehidupan seseorang. Jadi mhm, kita nggak bisa mengeneralisir sesuatu karena masing-masing orang pasti unik ya. Dalam sisi mhm, healing semua orang pasti unik dan kondisi itu ya unik setiap orang. Bagaimana cara memproses healingnya pun unik gitu enggak sebenarnya. mhm, Karena kita juga harus banyak banyak tahu tentang informasi yang ada di orang tersebut itu yang paling penting. mhm, 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 Jadi mhm, eh, misalkan manusia ini kan sebenarnya harus melepas apa yang telah terjadi itu harusnya kan dilepas. Tapi kan kalau sesuatu yang mhm, menyakitkan itu pasti masih ada teringat sebagai trauma, mhm, sebagai mhm, apa namanya emosi yang terpendam dalam diri kita. Akhirnya mempengaruhi fisik, ya, mempengaruhi psikis ya. Akhirnya orang juga pada akhirnya kekebalan tubuh juga akan terpengaruh kan, mhm, begitu. Jadi kita memang harus istilahnya harus eh, banyak hal yang harus diselesaikan. Memang kayak kayak gitu itu nggak satu poin saja, tapi pada variabel. intinya ya itu tadi ya variabelnya Mhm, itu tadi yang tentunya mhm, sesuai dengan apa yang mhm, mhm. terjadi pada kehidupan orang tersebut ya. It- Itulah makanya ada cerita Hmm. personal reading. Ya, keren itu. Jadi dengan personal reading nanti setiap orang kan punya map ya, punya peta dari peta-peta pengalaman kehidupan yang tentunya nanti bisa dibantu oleh Mbak Mari ya untuk bagaimana keluar daripada persoalan itu ya agar agar semakin berdaya tentunya ya, semakin berdaya semakin apa menjadi diri sendiri, semakin bisa memutuskan Hmm, kehidupan itu bagaimana terbaiknya. Nah, ini saya sangat setuju sekali kalau saya. hmm, hmm. Berarti kurang bahagia ini sebenarnya permasalahan cara pikir kita barangkali ya Mas ya. Benar, benar, ya. Jadi apa namanya kita misalkan kemarin ada konflik dengan orang terdekat, khususnya ini kan banyak sekali yang apa namanya berpersoalan dengan orang-orang terdekat ya. Karena itu Hmm, karena kita sebenarnya mengharap orang-orang terdekat ini cukup mengasihi kita, melindungi kita dan sebagainya. Tapi pada akhirnya mungkin ya namanya manusia setiap hari ketemu, setiap hari apa namanya
pasti ada sesuatu yang tidak sama ya, tidak sama. Dalam artian tidak sama ini adalah cara pandangnya, karakternya dan sebagainya itu tidak sama. Akhirnya mungkin menimbulkan luka. Misalkan karakter orang kan berbeda, ada yang memandang emosi, nggak mau mengutarakan. Nah, ini justru yang lebih berbahaya lagi kalau misalkan dipendam terus-menerus. Pada akhirnya ya pada akumulasinya akan ya bisa menjadi sakit atau menjadi trauma mental yang mendalam gitu. Nah, Jadi itu jadi harus disadari. jadi Mas Hadi, tadi Mas Hadi bilang memendam emosi. Iya. Nah, kalau cara mengeluarkan emosi ini, tetapi yang gimana caranya gitu loh? Gimana caranya untuk Iya. Pertama ya melepaskan emosi seperti ini tadi? emosi ya, emosi dalam diri ya. Sebenarnya ya di dalam setiap agama sudah diajarkan sih, misalkan kayak mengambil hikmah dalam setiap kejadian, memaafkan orang, ya kan. Termasuk juga memaafkan diri sendiri, ya kan. Diri sendiri juga, misalkan rasa bersalah, rasa berdosa itu juga termasuk salah satu yang bisa membuat orang itu menjadi tidak berdaya. Padahal kalau seperti yang kita bahas kemarin, jika itu kembali kita sadari, bahwasanya rasa bersalah berdosa pun tidak ada artinya jika tidak ada perubahan dalam diri yang seperti itu. Jadi ya penting pelajarannya apa dan apa yang kita lakukan setelah itu aja sih sebenarnya. Iya ya, ada banyak orang kan Mas tuh biasanya yang iya ya aku melakukan kekeliruan, tapi dia semakin mengecil jiwanya, semakin ngerasa iya aku nggak pantas, aku nggak mampu gitu ya Mas kan? Banyak yang seperti itu. Iya, iya. Kalau misalkan banyak guru mengajarkan bahwasannya ya damai dan tanpa penyesalan, artinya apa? Nggak nggak penting lagi kan yang terjadi kemarin itu, tapi bagaimana kita membuat itu menjadi bermakna hari ini, menjadi buat pelajaran hidup kita hari ini semakin menjadi hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Titik poinnya di situ. Jadi manusia kan sederhana itu kan, tidak perlu membandingkan dirinya lebih sukses dari orang lain, lebih lebih apa namanya, lebih keren dari orang lain, lebih kaya dari orang lain. Itu kan sebenarnya hal-hal yang sebenarnya apa namanya, ego ya, ego dalam diri kita. Tapi sebenarnya pelajaran hidupnya adalah lebih baik hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Cukup sederhana itu sih sebenarnya. Baik, baik. Ada mungkin pertanyaan yang dekat Ya, mungkin ada yang sama mau kita? ditanyakan, bisa sharing-sharing ya, sharing-sharing. Kita memang sengaja untuk sharing-sharing ini supaya ya bisa saling memberdayakan, berbagi manfaat, ya menjalin silaturahmi ya, tentunya biar biar kita semakin lebih baik lagi tentunya ya. Boleh silakan bertanya Mbak-mbak, Mas-mas. Nah, ini pertanyaan Mbak Mari, dengan personal bisakah membaca rahasia orang lain? Lah ini harus ditanyakan cap dengan Mbak Mari pastinya. Nanti bisa langsung Bisakah? kontak aja Mbak Mari. Aduh ya ampun, bisakah membaca rahasia orang lain? Bisa, sangat bisa. Namun, apakah ada manfaatnya? Itu ibaratnya kalau kita tanpa persetujuan orang, aku mau tahu lah tentang hidupnya si Anu. Sama kayak kita ngerampok masuk paksa dalam rumah orang gitu loh. Betul, betul, Ya, betul, betul, betul. Jadi kita juga harus sadar bahwasanya apa namanya, ketika kita ingin tahu orang lain tuh sebenarnya ketika kita ingin mengurusi orang lain saja itu sudah apa? Sudah merupakan kerugian bagi diri kita sendiri ya. Meskipun itu orang terdekat kita ya. Karena itu kan merampok kedamaian batin kita kan sebenarnya kan. Oh gitu-gitu ya Mas. Iya. Iya. Mungkin Tahu nanti kita secukupnya itu penting. gitu aja ya Mas ya. Apalagi Iya, kalau sampai Mbak ngerasa Mari. terbebani atau apa gitu ya. Iya, nanti malah terbebani, berprasangka, kan merusak diri sendiri seperti itu kan. Karena apa? Ketika kita berpersepsi, berprasangka terhadap orang-orang terdekat, apalagi sifat pikiran itu kan agak, dan tanda kutip agak nakal ya, suka cari-cari perkara dan sebagainya kan. Gak ada apa-apa pun dicari-cari perkaranya sama pikiran itu kalau lagi kengangguran ya kan. Gak ada aktivitas apa-apa itu kan, karena itu misalkan ada ajaran untuk dalam agama, ada sholat, ada ibadah sebagainya itu supaya pikiran itu nggak nganggur-ngangguran, biar ada sesuatu yang dikerjakan biar gak nakal gitu kan. Ya itu cukup berdaya lah. Kok malah cari-cari masalah, cari-cari persoalan ini kan yo
Masa orang nggak dikasih PR, cari PR sendirian. Nanti kalau misalkan dampaknya pada hidupnya sendiri baru tahu kan gitu kan. Baru Jadi ya tahu. kita harus cukup sadar ya, harus sadar bahwasanya apa yang kita perbuat itu pasti dampaknya pada diri kita sendiri pertama, dan Hmm. tentu pada akhirnya pada orang lain ya kan. Hmm. Iya, iya, Halo iya Mbak benar. Mariana dan Mas Hadi, nanti jam 21 ikut lab Mas Atta kah? Rencana mau disusun dengan korban. Oh, tidak, mungkin kita punya sesi-sesi tersendiri ya. Sama-sama mungkin sama Hmm. tujuannya berbagi manfaat ya Mbak Maria, cuma cara Hmm. cara dan anunya berbeda aja ya. Hmm. Hmm. Benar, benar. Oke. Ada yang perlu di-sharingkan lagi? Hmm. Yang sesuai dengan topik kita ya, Ya, akar tentunya persoalan tentang manusia. persoalan manusia ya. Jadi ya tadi manusia itu ibaratnya kalau nggak ada masalah pun dicari masalahnya sama pikirannya gitu kan. Makanya pandai-pandailah mengembala pikiran gitu kan. Ngopeni pikiran, Pan- ngopi. Itu penting jadi kalau nggak ada apa-apa ya jangan cari apa-apa biar nggak ada apa-apa gitu kan. Keren, Sederhana itu keren. sebenarnya. Iya, Hmm. sesederhana itu. Jadi kita lebih sadar sadar diri lah, sadar diri apa yang dengan kita perbuat dan konsekuensinya apa itu harus harus kita sadari sebelum kita merasa bahwasanya kita itu kok begini ya hidupku. Ya itu tanaman kita sendiri sebenarnya. Kan begitu. Hmm. Apa yang kita lakukan tuh suatu saat pasti ada berbuah pada diri kita sendiri gitu kan. Itu Kita karma yang ya Mas menanam ya? buahnya. Bukan dalam artian kan pasti ada konsekuensi logis daripada apa yang kita lakukan kan. Kalau karma itu Hmm. kan apa namanya sebuah label yang diberikan pada apa namanya kan seringkali kan identik dengan Mhm. apa namanya karma itu apa namanya identik dengan pembalasan dan sebagainya. Bukan seperti itu Mhm. juga tapi efek ya, efek dari setiap apa yang kita lakukan adalah konsekuensi logisnya gitu. Mhm. Sesederhana itu. Nah, ini ada pertanyaan yang menarik Mas dari Mbak Devi Risukmawati. Gimana caranya berdamai Siap. dengan ekspektasi atau harapan? Gimana Ekspektasi caranya berdamai ya dengan siap. ekspektasi atau harapan? Nah, bagaimana tuh Mas? Oke. Begini. Jadi ekspektasi sebenarnya adalah apa namanya sesuatu yang wajar ya kita kalau melakukan sesuatu punya ekspektasi ya ekspektasi tapi khususnya ekspektasi itu kita ibaratnya kita itu mempunyai ekspektasi boleh tapi yang paling utama adalah pengendalian diri ada gas ada rem yang kan gitu kan kalau kita Mhm. nggak bisa Mhm. mengendalikan diri ya bisa bisa membuat kita terluka dengan ekspektasi kita sendiri kan sesederhana Mhm. itu sebenarnya misalkan kayak ini ya kita misalkan ibaratnya orang itu berharap itu misalkan dia punya kambing ya kan. Mhm. Setelah itu kambingnya itu digembala di dekat padi ya kan. Setelah itu kambingnya Mhm. ternyata sudah di apa namanya sudah dikasih tali dan sebagainya ternyata masih bisa makan daripada padi. Setelah itu dia Mhm. marah-marah. Karena apa? Mhm. Karena kambing itu ternyata dianggapnya jahat karena memakan padi. Padahal ya enggak. Kan harapan kita saja, mau kambing sifat alaminya kayak gitu kan, ya kan? Karena ekspektasi kita terhadap kambing yang berlebihan. Sama seperti itu. Jadi ketika kita bisa mengendalikan apa yang kita bisa pertanggungjawabkan, efeknya nanti apa yang kita lakukan ini, itu lebih bagus daripada kita melakukan tanpa menyadari apa yang akan terjadi dari perbuatan kita sendiri. Itu lebih lebih mendidik diri kita sendiri lah. Ibaratnya manusia ini Mhm. kan hanya bisa menjadi guru dan murid bagi dirinya sendiri. Kita bisa belajar dari Mhm. manapun, bisa membaca buku dari siapapun ya. Tapi pada akhirnya Mhm. informasi itu kita yang kelola dan kita yang putuskan. Kita hanya bisa menjadi murid dan guru pada diri kita sendiri. Mhm. Nah, karena itu Mhm. seringkali para bijak mengatakan guru sejati hanya di dalam diri. Seperti itu. Keren. Baik ya Mbak Devi, mudah-mudahan cukup membantu. Oke, kemudian ini Mas dari Mbak Vianata, gimana berdamai dengan luka batin masa lalu yang berhubungan dengan orang tua yang tanpa disadari sedikit banyaknya mempengaruhi sifat kita ke depan. Oh Berusaha lurus, iya, tapi secara tidak sadar ada kebelok juga, kata beliau.
Iya, Bagaimana itu, Mas? jadi itu bagus kalau sudah disadari itu artinya sudah mulai apa namanya tahu bahwasanya apa yang harus Hmm, dilakukan. Kalau sudah tahu hmm, misalkan, oh ternyata aku ini kurang kurang ada dalam tanda kutip ada persoalan dengan orang tua ya, sesuatu yang hmm, mungkin di masa lalu melukai misalkan. Sebenarnya orang tua itu sebenarnya semuanya ya memperlakukan dengan sesuai dengan apa yang terjadi pada kehidupan mereka juga. Misalkan mereka juga diperlakukan sama. Oh, misalkan orang tua yang memiliki kekhawatiran tinggi kan otomatis protektif ya. Dia pernah hmm, diperlakukan seperti itu di masa kecil atau di inner child-nya, akhirnya berpengaruh pada perilaku itu, berpengaruh bagaimana mempengaruhi tindakannya pada anaknya gitu loh. Kan kita kan hmm, terdiri dari program-program yang ada di dalam diri kita. Jadi pertama ya harus berupaya memaafkan. Jadi harus merubah tindakan kita dengan memaafkan. Kalau misalnya kita masih marah-marah dengan hal itu, yang terjadi justru kita semakin melukai diri kita sendiri. Ya kalau misalkan hmm. Anda masih tidak kuat dengan itu, ya jaga jarak kan gitu kan. Ada pilihan, misalkan Jaga orang tua jarak. Anda iya jaga jarak dalam artian eh, ya tetap berhubungan. Cuma untuk hal-hal tertentu yang sifatnya sensitif bagi Anda, yaitu agak jaga jarak untuk dalam pembicaraan. Misalkan Hmm, Anda sering terluka oleh pembicaraan orang tua Anda, ya itu jaga jarak, misalkan bicara hal-hal yang hmm, tidak bisa menyinggung orang tua. Karena setiap orang pasti punya luka batin. Entah itu orang tua, entah itu anak, dan sebagainya pasti punya luka batin yang bisa suatu saat bisa muncul karena kata-kata kita, perilaku kita. Ya seperti itu. Manusia, semuanya oh, manusia, nggak peduli usia muda, tua, dan sebagainya kan pasti punya itu semua gitu loh. hmm. Berarti Gitu. intinya gini, Mas. Misalnya orang tua memperlakukan kita tanda kutip dengan buruk gitu. Sebenarnya pun karena Ya, mereka pun korban gitu ya. Korban dari ya mungkin karena itu bisa. Kalau dari pengalaman saya sebagai sebenarnya konsultan dan sebagainya, ya rata-rata sebagian ada yang seperti itulah. Misalnya ada memang memori yang berpengaruh terhadap tindakan pada orang lain. Dan itu perlu kita sadari bahwa setiap orang pasti punya luka batin yang mungkin belum bisa diselesaikan oleh dirinya sendiri. Jadi setiap orang sebenarnya adalah proses penyembuhan kok. Nggak ada orang yang nggak sakit itu. Dalam tanda kutip loh ya. Jadi misalkan seperti hanya tubuh kita, setiap hari kita pakai, setiap hari kita misalkan minum, makan dan sebagainya, itu kan nggak bisa kita kelola mana yang menjadi limbah, pasti ada limbah aja pasti. Cuma kita aware mengelola itu atau tidak, sama dengan emosi juga seperti itu. Kita pandai mengelola itu atau tidak kan gitu kan. Iya. Nah, berarti kesimpulannya eh, tolong Ya, dimaafkan gitu ya, Mas ya. ya kenali dulu karakter diri kita ini yang seperti apa. Misalkan kita itu orangnya sensitif juga, ya kan? Oke. Sensitif, misalkan orang kita itu misalkan mudah terluka, ya, ya apa namanya ya. Kalau kita nggak kuat dengan misalkan omong-omongan kasar orang-orang terdekat kita, ya bisa kita misalkan cari rumah yang berbeda atau ya itu lebih baik daripada hukum alami kan ini misalkan kayak apa namanya kambing yang jantan yang nakal disatukan dengan kambing-kambing yang lainnya kan bisa tiap hari bentrok-bentrok kan. Hal seperti itu ya alami, manusia juga begitu, ya kan. Lebih baik jaga jarak untuk kebaikan daripada disatukan untuk keburukan kan begitu. Berarti berarti Kak, kalau ada kejadian seperti itu kita dulu ya kita pahami siapa saya, apakah saya Ya, sanggup gitu ya ya. Ya? pahami apakah saya sanggup kita bisa Da- mengelola dari emosi itu ada juga. daripada Iya, alih-alih orang soalnya tua kan macam apa kalian iya, gitu ya, Mas. iya daripada saling melukai udah akhirnya kalau nggak kita nggak kuat orang tua nggak kuat saling melukai malah malah sama-sama hancur kan gitu kan lebih baik kan melakukan sesuatu itu yang dalam artian saling-saling melindungi saling memberdayakan gitu kan daripada kita memang seolah-olah kita itu anak yang berbakti tapi ternyata dalam hal lain ternyata itu merusak kehidupan kita dan orang tua kita sendiri kan gitu kan kalau ternyata di dalam satu rumah kita kelihatan berbakti tapi tiap hari bentrok tiap hari karena memang karakter orang berbeda yang membedakan bukan karena ya itu tadi karena karakter-karakter misalkan karakter panas, karakter dingin kalau digabungkan hasilnya A, hasilnya B kan hal sifat-sifat alami seperti ayam yang sifatnya seperti ini nggak bisa digandingkan dengan ayam yang sifatnya seperti itu kan begitu kan ya hal-hal alamiah lah. Baik, baik. Kemudian ini Kak, Kak, kalau pikiran negatif itu manusiawi nggak sih?
dari Mbak Anissa Oh iya. 6130. Oh siap. Jadi gini, pikiran negatif pasti setiap orang itu ada, pasti ada. Karena apa? Karena itu bagian daripada mekanisme pertahanan diri, self-defense mekanisme. Jadi rasa khawatir, rasa takut, rasa perasaan-perasaan seperti itu ada di dalam setiap diri manusia. Gak Mhm. peduli siapapun itu ada. Karena itu ibaratnya ya kita punya gas dan punya rem. Kita kapan proporsinya saja, kapan kita menggunakan itu kan gitu kan. Rasa takut Mhm. ibaratnya kalau Anda tidak punya rasa takut ya bisa ditabrak di jalanan atau apa kan gitu kan karena rasa takut itu nggak ada lagi atau kalau Anda terlalu pemberani juga itu harus proporsional saja kapan digunakan itu kan gitu kan. Bisa Mhm. kita kendalikan lah misalkan kapan rasa takut itu boleh mulai dominan, mulai disadari. Ketika rasa itu terlalu berani, terlalu berlebihan, harus disadari juga kan gitu kan. Berarti sedang tidak Mhm. proporsional penggunaannya kan gitu kan. Kalau Mhm. takut Mhm. berlebihan juga tidak baik untuk diri kita tentunya. Tapi kalau tidak punya rasa takut sama sekali ya juga nggak baik pada diri kita sendiri kan gitu kan. Itulah yang Bisa dikata negatif mengacaukan tadi ya sistem Mas ya. sosial dan dalam Mas, jadi kalau dia yang berlebihan itu yang kemudian dikatakan negatif gitu ya Mas ya. benar Apa kriterianya kalau gitu loh maksud saya. Mhm. kalau misalkan kecemasan yang sudah berlebihan, karena akannya asam lambungnya kan bisa naik, bisa mempengaruhi. Kalau asam lambung sudah naik, kan pengaruhnya banyak sekali pada tubuh. Ya kan, Mhm. bisa menjadi jet atau yang nggak selesai-selesai, sariawan, atau sakit kepala, pusing-pusing, dan sebagainya. Itu kan dari sana, kan gitu kan. Karena kecemasan, pola tidur yang akhirnya orang cemas, pola tidurnya terganggu kan gitu kan. Nah, Akhirnya itulah jadi lama-kelamaan negatif ya, gitu ya. Karena iya kurang tidur kalau juga sudah menjadi emosi negatif dalam tanda kutip ya emosi negatif karena sudah tidak proporsional pada diri kita ibaratnya madu itu bagus tapi kalau anda setiap hari minum 1 galon ya nggak bagus kan gitu kan. Bahan putih itu bagus tapi kalau ada makanya 1 ember setiap hari juga nggak bagus gitu kan harus Nah, sesuai proporsional saja sesuai dengan kebutuhan. baik. Mudah-mudahan bisa dipahami ya Mbak Anissa. Halo Mona, Mona Siska. Oke, kemudian boleh silakan yang mau tanya-tanya. Topik kita hari Ya ini akar silakan. persoalan manusia. Manusia ini supaya kita belajar. Gak pernah kita bisa belajar pada orang lain. Coba cuma Anda teliti saja kehidupan Anda. Bagaimana agar poin-poin yang kita pelajari hari ini itu bisa bermanfaat, bisa Hmm. mendapatkan perubahan. Ya, ketika kita belajar dari kehidupan kita sendiri, ini hanya ibaratnya itu hanya uh, informasi bagaimana kita bisa mengurai itu semua dengan cara pikir seperti ini loh gitu loh. Iya. Hmm. Baik, baik. Oke, terima kasih yang udah mau bergabung. Untuk yang terakhir datang, pengen tahu dari awal bincang-bincang kita, silahkan masuk ke besok ya, besok kita upload ya Mas ya kan. Silahkan masuk Siap. ke YouTube-nya Mas Hadi, Meta Quantum Healing. Tolong di-subscribe bagi yang belum subscribe. Atau juga ke channel Mariana Lo Tarot. Ya. Siap, Hmm. siap, siap. Jadi kita akan live setiap Sabtu ya Mas ya? Insya Allah Sabtu, Sabtu, Sabtu. Ya bisa Atau ya Mas misalkan ya? nanti kalau ada pengumuman tertentu, misalkan kalau Hmm. harinya ganti dan sebagainya nanti bisa menyesuaikan lah. Ya tergantung respon Baik. dari teman-teman juga sih kalau kita sebenarnya pengennya kan pengen ngobrol-ngobrol ini jadi menjalin silaturahim yang bermanfaat bagi semuanya biar Hmm. kita kita saling memberdayakan satu sama yang lain, saling bisa apa namanya memberdayakan antara satu yang lain, saling belajar lah kita juga manusia biasa yang harus saling belajar satu sama yang lain. Hmm. Halo Mbak Nik Hana Marlina. Halo, selamat datang. Ada Mas Hadi di sini. Halo, Silakan tanya-tanya Mbak. Topik kita akar permasalahan manusia. Silakan sharing-sharing Mbak. Tanya-tanya juga boleh. halo, silakan bagi yang ingin sharing-sharing ya, sharing-sharing apa namanya tentang apa yang ingin Anda ketahui agar itu dan itu tentunya bermanfaat bagi kehidupan Anda ya.
Tidak perlu malu, daripada malu itu kalau misalkan malu bertanya sesat di jalan, tapi kalau malu sharing bisa berapi, bisa berbahaya nanti. Lebih baik ketika kita seperti ini kita bisa saling saling apa namanya saling menguatkan ya, saling saling memberikan nutrisi ya, nutrisi pada pada diri kita masing-masing. Saya bisa belajar dari Anda dan Anda juga bisa bisa sharing-sharing dengan kita. Atau mungkin ada mau sedikit lagi Mas ditambahkan, Mbak Anisanya nanya kembali ya, Kak gimana cara Hmm. merupakan trauma gitu ya, balik lagi Oh, beliau tanya trauma. gitu lah. Bagaimana cara Hmm. melupakannya, Ya merupakan nggak bisa. Memori itu pasti ada, tapi kadar emosinya itu yang perlu dipahami ya kan. Kalau misalkan Anda kecuali bilang ingatan ya, kecuali kalau bilang ingatan pasti ada ingatan itu dilupakan nggak bisa. Cuma kalau misalkan kita bagaimana emosinya itu, jadi kita ambil hikmahnya dari peristiwa itu apa pelajarannya. Jadi hidup itu kan yang penting apa yang kita pelajari ya, bukan peristiwa apa yang kita dari peristiwa yang kita pernah terjadi, apa pelajarannya itu yang paling penting. Jadi rasa bersalah, rasa berdosa, rasa dilukai dan sebagainya itu apa namanya biar tidak eksis ya emosinya. Jadi emosinya sudah berkurang lah. Meskipun belum clear, masih ada luka dan sebagainya itu ya wajar lah. Ada gatal-gatal, ada sebagainya. Semakin Anda belajar, semakin itu Anda semakin harus semakin belajar pada kehidupan. Bukan hal yang salah. Justru ketika Anda merasa seperti itu, waktunya Anda belajar. Waktunya Anda belajar pada kehidupan Anda sendiri, membaca kitab-kitab kehidupan Anda sendiri. Gitu. Berarti tidak akan bisa dilupakan, begitu ya Mas ya? Iya, Kalau cerita lupa tapi tidak akan emosinya bisa. itu yang penting emosinya itu kita minimalisir, ya kan? Bisa minimalisir agar tidak berdampak pada fisik dan psikis kita, tidak berdampak pada hubungan kita dan sebagainya. Karena luka batin nanti luas sekali kalau misalkan nggak di-clean-kan, misalkan bisa menarik orang-orang yang sama, memperlakukan kita dan sebagainya itu banyak tuntutannya bisa panjang. Karena itu ya cara paling sederhana ya diambil hikmahnya, dimaafkan orangnya dan sebagainya. Bisa kita menarik orang lain melakukan hal yang sama gitu. Jika Iya, kita terus bisa. Kalau kalau saya belajar daripada ya tentu apa namanya sebagai konsultan, sebagai healing kan banyak belajar daripada klien-klien dan juga tentu kehidupan pribadi saya ya. Jadi ketika kita masih mempunyai luka yang membekas di dalam diri kita, itu kan ibaratnya program di dalam diri kita kan. Kalau misalkan kita pernah belajar kan ada jagat alit, jagat ageng. Jadi apa yang terjadi dalam jagat alit ini akan berpengaruh pada jagat ageng atau ada mikrokosmos dan makrokosmos ya. Jadi semesta itu akan menghadirkan orang-orang yang sama. Karena apa? Memori diri kita belum selesai. Ibaratnya film itu pelajarannya belum selesai kan seperti itu. Akhirnya menghadirkan orang-orang sama untuk memberi pelajaran yang sama. Karena itu berulang perlu lagi ya kita Mas ya. itu tadi, iya perlu kita belajar kembali bahwasanya pelajarannya apa dari itu yang paling penting titik tekannya itu dan sebisa mungkin ya emosinya diminimalisir, dimaafkan dan sebagainya. Karena apa yang Ingatan. karena apa yang ingatan pasti ada, nggak mungkin kan. Jadi Tapi kan misalkan rasanya misalkan sudah berubah. pernah dulu, iya gimana Bang Mari? Ingatannya tetap ada, tetapi kemudian Emosinya yang mungkin sudah minimal, emosinya. Ya ibaratnya kalau ketika sudah kita misalkan ya itu pelajaran bagi saya, kehidupan saya memang biar saya ini cara Tuhan menguatkan kita dan sebagainya kan kita bisa banyak mencari hikmahnya dari kejadian itu. Misalkan kalau Anda perlakukan kasar oleh orang tua di masa kecil, mungkin itu juga membentuk disiplin dalam diri Anda. Ada poin baiknya pasti. Tidak ada sisi buruk yang menghasilkan keburukan, tapi kadang sisi buruk juga dalam itu bisa menghasilkan kebaikan kan gitu kan. Ada poin-poin hikmah yang bisa kita ambil. Oh, mungkin itu besok-besok topik kita, Mas. Mengubah sesuatu yang ngenes menjadi berkat. Iya, iya. Berkahnya apa, pelajarannya apa itu lebih penting daripada karena apa, lukanya apa dan sebagainya. Ya itu semuanya kan keputusan diri kita yang menentukan pada akhirnya. Kita memutuskan memaafkan atau tidak. Misalkan memaafkan itu pun bukan untuk orangnya, untuk diri kita sendiri kan.
orangnya bisa saja Anda tetap marah, tetap apa namanya, tetap marah-marah pada orang itu. Tapi Hmm. yang rusak ya diri Anda. Kenapa? Orang itu bisa happy-happy dengan hidupnya, makan-makan, bisa jalan-jalan. Tapi Anda ketika Anda benci, marah ya hidup Anda yang rusak. Kenapa ya? Hmm. Kemarahan kan itu kan akhirnya merusak tubuh tubuh kan ya. Karena Hmm. nanti pada akhirnya hormon-hormon di dalam tubuh juga tidak baik ya. Hmm. Hmm. Karena pikiran bawah sadar ini kan tidak paham mana realita, mana hanya persepsi kan gitu kan. Hmm. Tapi pikiran bawah sadar ini kan, misalkan Anda melihat di TV siaran orang bertengkar itu kan, kalau Anda membela orang-orang tertentu, orang salah satu di antaranya kan ikut-ikutan marah dan sebagainya, pengaruhnya pada jantung, ada itu pasti ada kan. Seperti itu sih, Hmm. sederhana itu sih keputusan Anda. Jadi Hmm. ya minimalisir lah informasi-informasi juga yang tidak memberdayakan hidup Anda. Hmm. 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 Apalagi di fase-fase seperti ini orang jadi kepo. Oh ini ada ini, ada ini, ada ini gitu kan. Semakin Anda semakin damai, semakin tenang, kekebalan tubuh insya Allah semakin semakin baik juga kan gitu kan. Tapi ketika Hmm. Anda sampai nggak bisa tidur, sampai depresi dan sebagainya, justru itu Anda melukai diri Anda sendiri dengan memasukkan informasi-informasi. Oh, informasi kadang kadang juga apa namanya, Hmm. itu ada kadang-kadang dibuat dramatis dan sebagainya, pasti ada lah, ada tanda kutip yang melakukan Iya, hal-hal iya. seperti itu pasti ada. Karena itu harus kita sadari, kita harus cerdas. Di zaman sekarang itu kita bukan mencari informasi lagi, tapi memilah informasi. Informasi banyak Memilah sekali informasi. ya, Hmm. ilmu juga banyak sekali, hoax juga banyak sekali ya kan. Kita harus pandai Hmm. memilah. Kecerdasan hari ini yang butuhkan adalah memilah informasi. Karena Hmm. justru kita overload informasi. Sangat mudah. Anda baca Facebook dapat informasi, Anda lihat YouTube dapat informasi, Anda lihat media online dapat informasi, Anda lihat televisi dapat informasi. Ya akhirnya kan gitu kan. Apa yang Anda Iya. masukkan ya sama dengan kita makan apa, makan saja pilih yang bernutrisi, yang baik, yang mengingatkan. Informasi juga seperti itu, dipilah mana yang Hmm. baik, yang mana untuk kita memberdayakan diri kita. Kalau misalkan itu nggak baik, ya kita kita hindari dong, wong itu nggak baik, gitu kan. Hmm. 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 Ya itu keputusan hidup Anda untuk melakukan seperti itu, ya kan. Kalau Hmm. karena apa? Karena resiko ditanggung penumpang. Wah. Oke, mungkin kita sapa dulu ya, Mas, yang sudah bergabung Halo sama kita. semuanya. Mm-mm. Ada siapa saja di sini? Ada Mbak Kristi Jackson, ada Mas Andi Arianto, ada Tata, ada Del Kaki Gatal, ada Mbak Anissa. Halo Mbak Luciani. Halo Mas Halo Frederick. semuanya. Halo semuanya. Halo. Selamat Mm-mm. bergabung. Terima kasih telah bergabung. Nanti kita sebelum di closing, Pak Mari kita berdoa bersama untuk kebaikan diri kita, kebaikan keluarga, kebaikan seluruh masyarakat Indonesia agar uh, berkah Baik. bagi semuanya juga kan. Mm-mm. Iya, iya Agar Mas. silaturahmi yang kita bangun ini menjadi sesuatu apa namanya, jejaring berkah lah seperti itu. Mm-mm. Mm-mm. Iya. Amin. Berapa menit lagi memangnya kita selesai nih Mas? Kita durasi 1 jam ya semua. Iya, 1 jam, Berapa satu menit jam. lagi ya? Sebentar lihat jam. Oke. Kayaknya 20 menit lagi. 20 menit lagi kita selesai. 30 menit Dan lagi. Oke, oke. iya, dan ini masih banyak pertanyaan Siap, yang menarik ini. Hmm. siap, siap. Sebentar. Hmm. Hmm. Baik, sebentar. Hmm. Mana ya? Tadi ada yang bagus. Yang bagus pertanyaannya. Ini tadi Mbak Anissa, cara menghilangkan rasa Ya, sakit hatinya itu gimana? Nah, tadi udah disampaikan oleh Mas Hadi ya, Mbak ya. Kak, oke. apakah menyembuhkan hati itu kita perlu konsul ke psikolog? Wah, itu juga Apakah sebuah gimana Mas? Silakan. menyembuhkan hati harus konsul pada psikolog.
Iya. Jadi Mm, sebenarnya siapapun, silakan Anda ke psikolog atau apapun yang Anda percaya kalau merasa membutuhkan bantuan ya, merasa bahwasanya itu bisa memperdayakan diri Anda. Tapi prinsip penyembuhan itu adalah all healing is the healing. Jadi tetap Anda yang harus berupaya. Ya Anda bisa membeli alat olahraga, ya kan? mhm, Dengan uang mhm, Anda bisa membeli alat olahraga. Tapi pada akhirnya untuk menjadi sehat Anda harus berolahraga. Ya kan? Seperti itu juga mhm, Anda datang ke psikiater, Anda datang pada misalkan konsultasi dengan saya atau Mbak Mari atau yang lain misalkan ya. Itu mhm, juga tidak mengubah tanggung jawab Anda terhadap diri Anda sendiri. Itu poinnya yang paling penting sebenarnya. Karena sembuh atau tidak itu juga karena keputusan diri kita. Kalau Anda mhm, nyamannya kemana, kalau nyaman ke sana, ke psikiater ya silakan. Selama Anda itu bisa mendapatkan solusi dari sana, merasa mendapatkan menjadikan diri Anda lebih berdaya dan sebagainya, silakan, nggak apa-apa. mhm. Baik, Mbak, mudah-mudahan bisa paham. Eh, ini Mas ya, sorry, sorry, Mas Andi. Itu pertanyaan Mas Andi tadi. Kak, oh ini dari Mbak Nisa lagi. Jadi kadang Halo. aku tuh merasa depresi, merasa tidak ada yang sayang sama aku, kata beliau. Ini Oh tadi, gitu, ya. itulah akar persoalannya Jadi tadi ya Mas ya. gini, tadi kalau misalkan Anda merasa itu berarti pribadi termasuk pribadi yang mungkin peka perasaannya dan sebagainya. Sebenarnya itu juga juga baik, semua tipe manusia itu baik kan gitu kan. Dalam artian ketika Anda punya peka perasaan dan sebagainya itu Anda sadari bahwasanya proporsi itu terlalu kalau ketika terlalu berlebihan juga gak bagus. Empati berlebihan juga gak bagus, ya kan? Kalau Anda terlalu cuek berlebihan juga nggak bagus juga. Semuanya harus proporsional saja, kan gitu kan? Ketika Anda Mhm. merasa dilukai, diasingkan oleh orang-orang terdekat, itu justru seperti yang kita bicarakan kemarin. Semua penolakan dari luar diri itu ada sumbernya adalah penolakan dari dalam diri kita sendiri, Maaf kan gitu Mas, kan? tolong Karena ulangi Mas, bagaimana Mas? Semua? ya semua penolakan dari luar diri, dari orang lain, dari lingkungan sekitar dan sebagainya itu sebenarnya adalah sumbernya adalah penolakan dalam diri kita sendiri, ya kan? Hmm. Perasaan-perasaan kita adalah doa, pikiran-pikiran kita adalah doa, yang gitu kan. Karena menjadi program-program yang ada di diri kita akhirnya karena apa namanya kita jagat Ali dan Ageng ini mikrokosmos dan makrokosmos itu saling terhubung, akhirnya menarik hal-hal yang serupa untuk melakukan hal itu sesuai dengan doa Anda Hmm. tentunya. Wah, itu Iya, Mbak. karena itu Jadi ibarat kayak doa ya. kita harus sadar apa yang ada di dia di dalam diri kita itu adalah kumpulan-kumpulan doa ya pikiran-pikiran batin atau namanya sepok itu juga doa-doa kita harus sadari itu semua. Hmm. Baik ya Mbak, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, ini dari Ah, Del Kaki Gata. Nggak tahu nih apa Mas apa Mbak ini. siap. Cara minimalisir emosi itu gimana Mas Hadi? Misalnya saat mengingat mantan yang memanipulasi atau mencurangi kita, perasaan marah itu Hmm, muncul. Gimana caranya untuk mengabaikan perasaan kesal itu? ya mungkin seperti yang kita bahas kemarin ya jadi semua itu adalah tentang keputusan dan juga pengalian ya tentunya pengalian kemana. Jadi hidup itu tentang bagaimana kita mengelola pikiran kita, mengelola energi hidup kita. Itu hal-hal yang tentunya menjadi berdaya bagi diri kita. Hmm. Misalkan kita ketika mengingat mantan, mengingat itu apa baiknya untuk Anda, kan gitu kan. Dan itu ketika Anda lakukan terus-menerus, apa hasilnya untuk hidup Anda, kan gitu kan. Itu Anda Mengingat cermati, ya kan. nggak. Hmm. Gimana Mas? Gimana Pak Mari? Ketika misalkan Jadi, Anda mengingat sesuatu perlakuan Heeh. mantan, misalkan ketika itu kan datangnya ketika Anda kerja, ketika Anda melakukan sesuatu, apakah itu ingat? Enggak kan. Tapi ketika misalkan Anda kurang bergerak, kurang melakukan sesuatu, justru itu mudah muncul. Nah, karena itu pengaliannya mungkin energinya agar tidak bisa move on, ya jalan-jalan, ya bisa melakukan aktivitas yang bisa membuat kita, ya karena apa kita juga dipengaruhi peredaran darah, saraf dan sebagainya kan, gitu kan. Mm-mm. Manusia itu kan makhluk hormonal juga kan. Jadi hormon-hormon tubuhnya yang mempengaruhi perasaan-perasaannya juga kan gitu kan. Itu yang perlu Jadi kita sadari.
ya tetap Jalan-jalan aja, bergerak. melakukan sesuatu gitu ya Mas ya. Dia melakukan sesuatu yang itu memberdayakan diri kita. Mm-mm, Kalau mm-mm, ketika Anda mengingat mantan itu melukai, ya melakukan hal lain yang membahagiakan kan ya. Daripada energi Anda sama-sama terkuras dengan hal negatif sama hal yang itu berpengaruhnya buruk pada diri Anda, apakah memilih yang baik bagi diri Anda? Misalkan, ya misalkan kalau Anda apa, apa namanya beribadah, ya silakan beribadah. Kan di hanya bagaimana kita manajemen waktu dan manajemen kegiatan kita, energi kita untuk apa kan gitu kan. Kalau Anda mm-mm, atensinya ke sana terus ya akhirnya semakin melukai kan gitu karena diingat kan soalnya mm-mm, karena mm-mm. diingat Dipanggil-panggil oh mantan terus saya pernah memorinya. ini Hmm, memorinya hmm. dipanggil-panggil terus ya semakin melukai. Mungkin ini masih cocok ini jawaban dari Mas Hadi untuk Mbak Anissa. Tapi kalau seperti ditendang saat sakit, apa itu untuk mendidik? Nah, itu tadi Mas Hadi bilang. Ya sampai kalau fisik ya ini kita harus apa namanya menjadi pelajaran bagi kita jangan seperti itu ya kan. Hmm. Kan kita harus memutus pola itu. Kalau misalkan kalau sudah nikah misalkan punya anak jangan melakukan itu pada anak kan gitu kan biar pola itu terputus kan gitu kan Hmm, biar kita hmm, kejadian hmm, itu nggak melukai anak kita kan gitu kan hmm, gitu hmm, minimal pelajarannya dari sana ketika orang tua mendidik seperti itu hasilnya ke saya seperti ini ya pelajarannya itu untuk kita jangan melakukan itu hmm. pada kita belajar untuk tidak melakukan itu aware sadar Saya dengan akan itu agar menjadi tidak orang tua yang baik gitu iya ya. Hmm. wah pelajarannya seperti itu dan dari peristiwa-peristiwa masa lalu itu apa hikmahnya untuk Anda kalau Anda sama kalau Anda cari lukanya ya dapat luka kalau Anda dapat pelajarannya ya dapat pelajaran kita mendapatkan apa yang kita cari loh Hmm, hmm, ya meskipun setiap manusia kan ya proses penyembuhan luka ini kan luka dimanapun itu kan ya juga butuh proses luka di badan butuh proses penyembuhan begitupun luka di itu semakin kita ya kita mau belajar semua mau memaafkan mau melepas hmm, kenangan apa namanya mau belajar dari apa yang pernah terjadi ya hmm, itu akan membentuk pribadi yang lebih baik pada diri kita kan itu kan hmm, hmm, karena itu ya seringkali diajarkan para bijak yang penting itu pelajarannya kan gitu kan. hmm, hmm. Iya, iya, benar, benar. Ya, begitu ya Mbak Anissa. Oke, kemudian selamat datang Gracia Corazon. Halo, terlambat bergabung ya Dek ya. Kemarin cepat. Iya bisa Halo, jadi selamat trauma ke bergabung semuanya. anaknya. Ya, Ntar anaknya jadi bisa tantrum. Apa tantrum Mas? tantrum itu kayak gini, misalkan tantrum itu kayak apa namanya reaktif berlebihan gitu sampai misalkan marah-marah sampai anaknya itu sampai apa emosi berlebihan gitu loh tantrum itu. Hmm. Hmm, 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 Ya, jadi ya pelajarannya ya itu untuk kita agar semakin lembut hatinya gitu, ibaratnya seperti itu. Kalau kita hmm. berlaku seperti itu, kita justru harus belajar untuk lembut hatinya kan gitu kan. Kalau Hmm, melakukan hal yang sama berarti kita tidak belajar dari hal itu. Ketika misalkan Anda makan sesuatu yang nggak enak, apakah Anda akan memberikan makanan nggak enak juga pada orang yang kita cintai? Kan enggak kan ya, hmm, tentunya hmm, kan. hmm. Ya seperti itu, sederhana itu sih. Cara belajarnya Mbak Anissa untuk menjadi orang tua yang baik seperti ini gitu Ya, ya Mas ya. Nah, ya, ya cara saya untuk mungkin seperti itu gitu ya Mas. Semuanya hanya pelajaran ya saja ya Mas ya. pelajarannya yang itu tentunya untuk menjadi nutrisi bagi kita. Kalau kita masukkan di dalam tumbuhan apapun pasti ada ini apa namanya ada hal zat tertentu yang juga misalkan kalau dibiarkan dominan itu juga mengganggu kita kan Mhm, ada yang sifatnya misalkan tapi kan mana yang baiknya yang kita saringnya yang kita ambil kan yang baik yang mana kan gitu kan mhm, mhm, misalkan di dalam daging ada kolesterol ada anu tapi kan bagaimana kita mengelolanya kan gitu kan ya kolesterol mhm, ya masuk tapi kan juga kita proses dalam asal nggak berlebihan kan nggak apa-apa proporsional kan ya. mhm, Ya, dan bagaimana keadaan diri kita yang paling paling dicermati kan ya gitu. Karena itu tadi mengukur diri kita adalah hal yang pertama. Kalau misalkan Anda merasa mampu menghadapi orang-orang di lingkungan Anda dengan kuat, dengan tanpa melukai diri ya nggak apa-apa bersama mereka. Kalau misalkan Anda tidak anu ya bisa di rumah yang lain, bisa bisa melakukan hal lain yang apa dalam artian tidak saling melukai, menjaga diri agar tidak mhm, saling melukai sama yang lain, satu sama yang lain. mhm.
Iya, iya, iya. Begitu ya, Mbak. 10 menit lagi kita selesai, Mas. Siap. 10 menit lagi. Nanti 5 menit sebelum closing kita berdoa bersama agar ya silaturahmi yang kita bangun ini eh, benar-benar berkah. Atau dimulai sekarang saja Mbak Mari. Nanti 5 menit Boleh? terakhir kan biasanya kita nggak tahu ini tiba-tiba seperti Tiba-tiba. kemarin juga kan ya. Kemarin. Nah, Iya, baik, Mas. iya, Baik, Mas. tiba-tiba Apa yang harus sudah. kita lakukan? Oke, ya Heeh. kita coba relax, ya berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Ya untuk kesehatan, keberkahan, rezeki, ya ya yang terbaik bagi kehidupan kita ya. Tentunya sesuai dengan kehendaknya. Ya, terima kasih semuanya. Baik. Saya doakan Anda sekeluarga, Anda bersama lingkungan Anda dan sebagainya selalu sehat, selalu dalam Amin. keharmonisan, ya, selalu ya berlimpah rezekinya, mudah urusannya. Amin. Amin. Baik, Mas. Jadi kita tutup aja ya, Mas ya. Mungkin ya. 5 menit Iya, lagi juga. benar, benar. Baik, Oke, jadi siap, siap, siap. kalau tidak ada halangan, kita Ya, live lagi Sabtu depan ya, Mas ya. iya, siap, Sabtu depan. Bisa, Sabtu depan. insya Allah. Tapi kita coba lagi ya, Mas. Memang Nanti ini tentang agak pembahasannya apa dan sebagainya nanti ah, mungkin 2-3 hari sebelumnya nanti kita sampaikan biar biar kita ketika masuk sharing-sharing begini lebih bisa klik satu yang lain karena sudah tahu apa yang ingin kita obrolkan kita bersama. obrolkan. Iya, iya, oke. Jadi jangan lupa semua teman-teman silahkan follow akun Instagramnya Mas Hadi, Meta Quantum Healing atau Mas Hadi MKH ya Mas ya. Nah, Siap. kemudian tolong silahkan di subscribe YouTube channelnya Mas Hadi, Meta Quantum Healing. Begitu. Oke, mungkin begitu aja Siap, ya Mas siap, ya. siap. Terima Mm. kasih Mbak Mari. Terima kasih, terima Terima kasih. kasih semua yang udah ikut Ya, terima gabung. kasih semuanya yang ikut bergabung. Selamat sore. Baik, Mas. Selamat Semakin sore, Mas berlimpah Hadi. berkah untuk Anda semuanya. Amin, mujud terjadilah. Bye semua.